Oke, kali ini kita akan masuk ke pembahasan sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear merupakan salah satu model dan masalah matematika yang banyak dijumpai dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk fisika, biologi, teknik, dan lain-lain. Suatu sistem persamaan linear adalah sistem yang persamaan eh, suatu sistem persamaan linear adalah sistem persamaan yang terdiri dari sejumlah persamaan yang berhingga, berarti ada batasannya. Dan ada juga variabel yang berhingga atau ada batasannya, bukan yang tidak terbatas. Mencari solusi suatu sistem persamaan linear adalah mencari nilai-nilai variabel-variabel tersebut sehingga memenuhi semua sistem persamaan tersebut. Nah, jadi penerapan dari sistem persamaan linear ini banyak sekali. Paling sederhana yang kita lihat di matematika. Ini kayak misalkan matematika terapan itu bisa menyelesaikan berbagai masalah optimasi, termasuk analisis numerik yang kita lakukan sekarang dan juga pemodelan. Di statistik ada regresi linier, data analisis, dan metode estimasi seperti misalkan metode least squares ya, kuadrat terkecil. Di bidang-bidang seperti fisika ada mekanika klasik ya, kayak misalnya untuk menganalisis sistem gaya dalam mekanik statik dan dinamik. Bahkan sampai fisika kuantum ya, ada juga penggunaan sistem persamaan linear ya, kayak misalkan untuk memodelkan interaksi dalam sistem partikel melalui matriks Hamiltonian biasanya. Nah, bahkan dalam bidang teknik sipil ya, seperti misalkan analisis struktur jembatan, bangunan menggunakan metode elemen hingga ya, finite element method. Di teknik elektro juga ada untuk menganalisis dan mendesain rangkaian listrik dan sistem kontrol. Bahkan teknik mesin juga ada untuk menganalisis aliran fluida dan perpindahan pas. Di ilmu komputer terlebih lagi, di grafika komputer ya, itu kita pakai untuk pemrosesan gambar, transformasi koordinat dan rendering tiga dimensi. Di bagian machine learning juga kita pakai untuk optimasi algoritma dan juga representasi data dalam bentuk matriks ya. Di kriptografi ada analisis matriks di sistem enkripsi. Bahkan dalam bidang ekonomi dan keuangan ya. Dalam pemodelan ekonomi, input output oleh Leontief ya, atau ada analisis keseimbangan umum ya. Kemudian ada optimasi portofolio, prediksi harga, model risiko, dan lain sebagainya. Semuanya itu memanfaatkan sistem persamaan linier. Bahkan di bidang ekologi dan ilmu lingkungan juga ada ya, kayak misalnya pemodelan populasi untuk memprediksi interaksi populasi spesies di dalam ekosistem. Bisa juga untuk menganalisis distribusi polutan di udara, tanah, atau air. Nomor absen 13. Bagaimana cara menulis ulang sistem persamaan linear dalam bentuk notasi matriks? Nomor absen 51. Bagaimana bentuk umum dari SPL matrik setelah menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan? Nomor absen 46. Apa tujuan utama dalam menyelesaikan sistem persamaan linear? Oke, bentuk umum sistem persamaan linear ditunjukkan di gambar berikut ini ya. Jadi dengan menggunakan perkalian matriks, kita bisa menulis bentuk umumnya adalah AX sama dengan B ya. A itu adalah sebuah matriks dengan n baris dan n kolom. Kemudian X ini adalah sebuah vektor dengan n item, dan B juga sebuah vektor yang dengan n item atau panjangnya n ya. A ini adalah matriks berukuran n kali n, ada n baris dan n kolom. X ini adalah matriks berukuran n kali 1 atau vektor dengan panjangnya n ya, gitu ya. Ya, mohon maaf ya. X dan B ini bukan vektor ya, meskipun mereka satu dimensi, tapi mereka
matriks ya, karena tidak punya arah gitu ya. Jadi X dan B ini adalah matriks berukuran n kali 1 ya, atau vektor kolom ya istilahnya. Nomor absen 33, apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear? Nomor absen 22, apa tujuan dari penggunaan metode iterasi dalam penyelesaian SPL? Nomor absen 58, berapa banyak persamaan dan variabel yang ada dalam persamaan linear? Mohon maaf, nomor absen 58, berapa banyak persamaan dan variabel yang ada dalam sistem persamaan linear? Oke, dalam penyelesaian sistem persamaan linear, ada beberapa metode yang praktis yang bisa dipakai. Secara sederhana dibagi jadi dua, metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ini terdiri dari metode eliminasi Gauss-Jordan, matriks balikan atau inverse matrix, dan dekomposisi LU. Metode tidak langsung ini terdiri dari metode iterasi Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel. Nomor absen 25, apa fungsi dari metode matriks balikan atau inverse matrix dalam penyelesaian sistem persamaan linear? Nomor absen 6, setelah metode eliminasi Gauss-Jordan diterapkan, menjadi bentuk seperti apa matriks A? Nomor absen 32, apa yang dimaksud dengan metode eliminasi Gauss? Nomor absen 45, apa yang dimaksud dengan notasi AX sama dengan B dalam konteks metode eliminasi Gauss-Jordan? Nomor absen 43, apa yang dimaksud dengan eliminasi Gauss-Naif? Nomor absen 54, dalam disiplin ilmu apa saja sistem persamaan linear sering dijumpai? Oke, kita akan lihat yang pertama metode langsung. Contohnya ada metode eliminasi Gauss. Prinsip dari metode eliminasi Gauss ini adalah mentransformasi sistem AX sama dengan B menjadi UX sama dengan Y. Jadi bentuk umum AX sama dengan B yang kita lihat di awal tadi harus bisa diubah menjadi bentuk UX sama dengan Y. Apa itu U dan Y? Kalau X-nya kan tetap ya. U adalah matriks segitiga atas dan Y adalah elemen vektor hasil eliminasi. U ini matriks segitiga atas sehingga hanya ada nilai di bagian segitiga atasnya saja. Sementara di segitiga bawahnya nilainya 0. Y adalah elemen hasil dari eliminasi tadi. Jadi Y ini nilai yang sudah berubah ya, nilai B yang sudah berubah dari hasil eliminasi. Kemudian solusi X bisa kita hitung dengan penyulihan mundur atau backward substitution. Proses eliminasi itu terdiri atas 3 operasi baris elementer, yaitu bisa pertukaran ya. Misalkan urutan 2 persamaan bisa kita tukar karena pertukaran tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Jadi persamaan pertama, kedua, dan ketiga bisa kita balik jadi 321 atau 231 dan seterusnya. Kedua, penskalaan. Persamaan bisa kita kali dengan konstanta yang bukan 0 karena perkalian tersebut tidak mempengaruhi solusi akhir. Berapapun dikalikan untuk persamaan satu, maka akan kita kalikan juga untuk persamaan yang lainnya. Yang ketiga bisa penggantian, yaitu persamaan dapat diganti dengan penjumlahan persamaan itu dengan gandaan persamaan lain. Nomor absen 37, sebutkan salah satu metode tidak langsung untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nomor absen 10, apa tujuan utama dari metode eliminasi Gauss-Jordan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear? Nomor absen 7, mengapa penting untuk menemukan solusi dari sistem persamaan linear dalam aplikasi ilmiah dan teknik? Oke,
Jadi bentuk matriks awal tadi yang seperti ini, A, matriks A adalah isinya adalah nilai A11 sampai A44 dan variabelnya adalah B1 sampai B4. Matriks A ini ya, perkumpulan persamaan A ini akan kita eliminasi menjadi UY ya, dimana U ini adalah matriks segitiga atas dan hanya ada nilai yang bukan 0 di bagian atas matriks ini. Sementara di bawah segitiganya nilainya adalah 0. Nah, sehingga kita, kalau misalnya kita sudah bisa mengkonversi atau mentransformasi matriks A menjadi matriks U ini, maka kita bisa dapatkan nilai Y1 sampai Y4 ya, atau B1 sampai B4 dengan menggunakan backward substitution atau penyulihan mundur. Sehingga dari hasil eliminasi bisa kita simpulkan sebagai berikut. Nah, ini hasil eliminasinya ya. Dimana dari sini solusi X1, X2, X3, dan X4 bisa kita lakukan dengan teknik penyulihan mundur atau backward substitution. Mulai dari X4 dulu kita bisa cari tahu dimana 0 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah 0 kali X3 tambah U44 kali X4 sama dengan Y4. Nah, Y4 dan U44 nilainya pasti kita sudah tahu. Nah, dari situ maka kita bisa dapatkan nilai X4. Nomor absen 14, apa fungsi dari metode matriks balikan atau inverse matrix dalam penyelesaian sistem persamaan linear? Nomor absen 3, mengapa pembagian dengan 0 menjadi masalah dalam eliminasi Gauss-Naif? Nomor absen 53, bagaimana metode iterasi dapat membantu mengatasi masalah galat pembulatan dalam SPL? Oke, jadi dari matriks yang kita dapat sebelumnya ini, matriks UY, kalau misalnya kita lakukan backward substitution atau penyulihan mundur, maka prosesnya akan jadi seperti ini. Kita akan mulai menghitung dari X4 dulu ya. Jadi persamaan yang terakhir itu U44 kali X4 sama dengan Y4 yang sini ya. Karena untuk X1, X2, dan X3 akan dikalikan dengan 0, jadi kita abaikan saja. Sama dengan Y4. X4 berarti adalah Y4 bagi A44. Oke, di proses pertama ini kita udah dapat nilai X4. Kemudian U33 kali X3 tambah U34 kali X4 sama dengan Y3. Dari sini ya. U33 kali X3 tambah U34 kali X4. X1 dan X2 lagi dia dikalikan dengan 0 sehingga bisa kita abaikan. Sehingga X3 adalah Y3 kurang U34 kali X4 dibagi U33. Tadi X4 sudah kita dapatkan dari step sebelumnya. Oke, kemudian U22 ya, kali X2 tambah U23 kali X3 tambah U24 kali X4 sama dengan Y2. Kita otak-atik ya, X2 nya kita biarkan sendiri di sebelah kiri sehingga persamaannya menjadi Y2 kurang U23 X3 kurang U24 X4 dibagi U22 ya. X3 dan X4 sudah kita dapatkan dari step sebelumnya. Begitu pula X1. Persamaannya yang sini ya. U11 kali X1 tambah U12 kali X2 tambah U13 kali X3 tambah U14 kali X4 sama dengan Y1. Yang ini ya. Sehingga X1-nya kita biarkan di sebelah kiri sendiri dan persamaannya menjadi seperti ini. X2, X3, dan X4 sudah kita dapat dari step sebelumnya. Oke, sehingga bisa kita simpulkan untuk
bentuk rumus umumnya adalah sebagai berikut. Kalau kita mau cari XK-nya, maka bentuk umumnya adalah nilai BK-nya dikurang sigma AKJ kali XJ dibagi AKK. Jumlah dari AKJ, ya, eh, A di baris sekian kolom baris K kolom ke J dikali X kolom ke J-nya, ya. X yang eh, X1, X2 atau X3-nya, ya. Untuk semua kolomnya, ya. Dibagi dengan AKK, ya. Nilai dari eh, kalau kita lagi cari X1 berarti A11, kalau kita cari X2 berarti A22, di mana K ini sama dengan N kurang 1, N kurang 2 sampai 1, ya. Jadi dimulai dari belakang, ya. Dan AKK tidak boleh sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 berarti di sini kita akan melakukan pembagian dengan angka 0. Nomor absen 19, berapa ukuran matriks A jika terdapat n persamaan dan n variabel? Nomor absen 24, sebutkan salah satu metode tidak langsung untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nomor absen 12, apa tujuan utama dari metode eliminasi Gauss-Jordan dalam menyelesaikan persamaan linear? Nah, kondisi AKK tidak sama dengan 0 ini sangat penting. Sebab bila AKK sama dengan 0, maka persamaan di atas tadi mengerjakan pembagian dengan 0. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka SPL tidak mempunyai solusi. Jadi kalau misalnya AKK-nya itu sama dengan 0, maka sistem persamaan linear tersebut tidak punya solusi. Yang berarti kita tidak bisa mencari nilai variabelnya X1, X2, X3, dan X4-nya, ya. Eh, dan lagi, kalau misalnya AKK-nya sama dengan 0, berarti persamaannya akan kita bagi dengan 0. Nah, tentu dibagi dengan 0 tidak bisa. Kemudian nilai AKK pada posisi baris ke K kolom ke K yang digunakan untuk mengeliminasi XK pada baris K plus 1, K plus 2 sampai N, ini kita namakan sebagai elemen pivot. Dan persamaan pada baris ke K disebut sebagai persamaan pivoting. Jadi ketika kita mencari X1 misalnya, maka nilai A11 itu adalah elemen pivot, dan persamaan pada baris ke-1 itu disebut sebagai persamaan pivoting. Nomor absen 41, mengapa metode eliminasi Gauss-Jordan juga rentan terhadap galat pembulatan? Nomor absen 4, apa hasil akhir dari matriks B setelah penyelesaian menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan? Nomor absen 18, bagaimana metode eliminasi yang baik seharusnya menangani nilai pivot yang bernilai 0? Nah, ada kemungkinan pivot bernilai 0, ya, sehingga pembagian dengan nilai 0 tidak dapat dielakkan. Eliminasi yang tidak mempedulikan nilai pivot adalah metode eliminasi Gauss-Naive, karena metodenya tidak melakukan pemeriksaan kemungkinan pembagian dengan 0. Jadi, meskipun sudah kita usahakan untuk tidak membagi dengan 0, masih tetap saja ada kemungkinan di mana kita akan membagi dengan 0. Jadi, AKK A di baris K kolom ke K itu nilainya bisa saja 0. Nah, eh, metode yang sebelumnya kita lihat tadi di slide sebelumnya itu disebut sebagai eliminasi Gauss-Naive karena dia tidak melakukan pemeriksaan kemungkinan pembagian dengan angka 0. Nomor absen 36, apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear? Nomor absen 34, apa saja metode yang termasuk dalam kategori metode langsung untuk menyelesaikan sistem persamaan linear? Nomor absen 56, berapa banyak persamaan dan variabel yang ada dalam sistem persamaan linear? Oke, selanjutnya kita akan lihat metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, bentuk umum penyelesaian
sistem persamaan linear matriks dengan metode eliminasi Gauss-Jordan adalah seperti ini. Tadi bentuk umum suatu sistem persamaan linear adalah ini, AX sama dengan B. Di eliminasi Gauss-Jordan, kita akan transformasi menjadi IX sama dengan B aksen. Jadi matriks yang di atas ini ada sekian nilai dan sekian variabel ya, akan dieliminasi menjadi matriks seperti ini. Jadi diagonal ya. Langsung kita dapatkan nilai untuk setiap eh, nilai di setiap persamaan pivotingnya. Jadi ada nilai satu nilai di setiap persamaan pivotingnya. Nomor absen 44, apa tujuan utama dalam menyelesaikan sistem persamaan linear? Nomor absen 31, apa yang dimaksud dengan eliminasi Gauss-Naif? Nomor absen 42, apa perbedaan utama antara metode langsung dan metode tidak langsung dalam menyelesaikan sistem persamaan linear? Oke, sekarang kita masuk ke metode tidak langsung atau dengan iterasi untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear. Metode eliminasi Gauss itu melibatkan banyak galat pembulatan. Galat pembulatan yang terjadi pada eliminasi Gauss maupun eliminasi Gauss-Jordan dapat menyebabkan solusi yang diperoleh jauh dari solusi sebenarnya. Gagasan metode iterasi pada pencarian akar persamaan linear yang sudah kita bahas sebelumnya dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi eh, metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan tadi itu ada kemungkinan dan besar kemungkinan akan terjadi akan muncul galat pembulatan sehingga solusinya tidak akurat ya. Solusi yang lebih akurat itu apa? Yaitu dengan menggunakan metode iterasi atau metode tidak langsung. Metode iterasi ini sama seperti yang kita pakai untuk di pertemuan sebelumnya untuk mencari akar-akar suatu persamaan. Nomor absen 1, apa saja metode yang termasuk dalam kategori metode langsung untuk menyelesaikan sistem persamaan linear? Nomor absen 59, apa yang dimaksud dengan metode eliminasi Gauss? Nomor absen 28, apa manfaat dari menerapkan metode iterasi dibandingkan dengan metode eliminasi untuk menyelesaikan SPL? Dengan metode iterasi, galat pembulatan dapat kita perkecil karena kita dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin dengan sesuai dengan batasan galat yang kita perolehkan. Dengan kata lain, besar galat dapat dikendalikan sampai batas yang diterima. Oke, kalau dengan metode iterasi ini, pertama kita punya kontrol terhadap error yang terjadi. Jadi kita bisa lakukan iterasi terus-menerus sampai errornya itu lebih kecil daripada threshold atau batas galat yang sudah kita tentukan. Nomor absen 50, apa hasil akhir dari matriks B setelah penyelesaian menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan? Nomor absen 11, apa arti dari vektor kolom B dalam persamaan AX sama dengan B? Nomor absen 52, mengapa metode iterasi memungkinkan kita untuk memperoleh solusi seteliti mungkin? Nah, ada dua iterasi yang dibahas. Yang pertama ada metode iterasi Jacobi, yang kedua ada metode Gauss-Seidel. Nomor absen 9, apa yang terjadi jika nilai pivot bernilai 0 dalam metode eliminasi Gauss? Nomor absen 5, apa yang dimaksud dengan matriks A dalam sistem persamaan linear? Nomor absen 8, bagaimana metode eliminasi yang baik seharusnya menangani nilai pivot yang bernilai 0? Nah, pertama metode Jacobi, prinsipnya merupakan metode iteratif yang melakukan perbaharuan nilai X yang diperoleh tiap iterasi. Jadi sama seperti metode substitusi berurutan atau successive substitution. Persamaan iterasinya adalah seperti yang dijelaskan ya. Misalnya diberikan tebakan nilai awal X0 ya. Jadi X0 ini adalah tebakan nilai
X untuk iterasi ke 0. Yang ditebak ada seluruh nilai X sejumlah variabelnya. Jadi misalnya kita punya n variabel, maka X0 ini adalah isinya ada X1 0, X2 0 sampai Xn 0. Nilai X1 ditebakan ke 0, tebakan X2 ke 0, tebakan Xn ke 0 atau tebakan pertama, tebakan awal dari X0. Nomor absen 40, bagaimana kita menentukan batasan galat yang diterima dalam metode iterasi? Nomor absen 30, apa arti dari vektor kolom B dalam persamaan AX sama dengan B? Nomor absen 15, apa yang dimaksud dengan anotasi AX sama dengan B dalam konteks metode eliminasi Gauss-Jordan? Nah, jadi kita ingat lagi ya, kita punya bentuk umum persamaan linear seperti berikut. Misalnya kita punya n persamaan dan n variabel ya. Sehingga persamaannya mulai dari sini ya sampai persamaan ke n, dan kita punya x1 sampai dengan xn. Dan nilainya ya atau y-nya atau b-nya itu ada b1 sampai bn. Nomor absen 39, setelah metode eliminasi Gauss-Jordan diterapkan, menjadi bentuk seperti apa matriks A? Nomor absen 49, apa kelemahan utama dari metode eliminasi Gauss-Naif? Nomor absen 48, mengapa penting untuk menemukan solusi dari sistem persamaan linear dalam aplikasi ilmiah dan teknik? Oke, dengan syarat AKK tadi tidak boleh sama dengan 0 dan K mulai dari 1 sampai N. Maka persamaan iterasinya ya bisa kita tulis sebagai berikut. X1 K plus 1. X1 untuk iterasi ke K plus 1 ya. Kalau sekarang kita lagi di iterasi ke 1, maka kita akan menghitung X1 untuk iterasi kedua. Sama dengan B1 kurang A12 X2K kurang seterusnya sampai A1N XNK dibagi dengan A11. Nah, kemudian X2K plus 1-nya, X2 untuk iterasi ke K plus 1 adalah B2 kurang A21 X1K kurang A23 X3K kurang seterusnya sampai A2N XNK dibagi dengan A22. Sehingga untuk menghitung Xn di iterasi ke K plus 1, rumusnya adalah Bn kurang AN1 X1 A dibaris ke N kolom ke 1 dikali X1 ke K dikurang A baris ke N kolom kedua dikali X3K dikurang seterusnya sampai A baris ke N kolom ke N kurang 1 kali Xn kurang 1 diiterasi ke K dibagi dengan ANN ya. Dimana K ini adalah 0, 1, 2 dan seterusnya. K ini berarti iterasinya tuh mulai dari 0 ya. Berarti kalau misalnya K mulai dari K sama dengan 0, rumus yang ini dipakai untuk menghitung X1 1 karena 0 tambah 1 sama dengan 1. Oke. Nomor absen 47, mengapa pembagian dengan 0 menjadi masalah dalam eliminasi Gauss-Naif? Nomor absen 55, apa kelemahan utama dari metode eliminasi Gauss-Naif? Nomor absen 26, apa perbedaan utama metode langsung dan metode tidak langsung dalam penyelesaian sistem persamaan linear? Oke, metode iterasi prinsip kerjanya menggunakan proses iterasi sehingga diperoleh nilai-nilai yang berubah, terupdate terus. Iterasi dimulai dengan memberikan tebakan awal untuk X. Jadi kita akan tebak dulu nilai X sembarang dan nanti nilainya akan berubah seiring dengan proses iterasinya. Kapan berhenti iterasinya? Sebagai kondisi berhenti iterasi, kita bisa gunakan pendekatan galat relatif untuk semua I. Jadi kita untuk semua I-nya, untuk semua variabelnya ya,
perlu kita hitung galat relatifnya dengan menggunakan XI di iterasi ke K plus 1 kurang XI di iterasi ke K dibagi dengan XI di iterasi ke K plus 1. Kalau nilai ini, nilai dimutlakan nilainya kurang dari epsilon yang sudah kita tentukan, maka iterasinya berhenti. Nomor absen 20, apa ukuran dari matriks X dalam notasi AX sama dengan B? Nomor absen 29, bagaimana bentuk umum dari SPL matriks setelah menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan? Nomor absen 16, berapa ukuran matriks A jika terdapat n persamaan dan n variabel? Sehingga prosedur iterasi untuk iterasi pertama, kedua, dan seterusnya adalah sebagai berikut. Di iterasi ke K sama dengan 0, maka kita akan menghitung X11. Karena K-nya 0, 0 tambah 1 sama dengan 1. Maka di sini kita menghitung X1 untuk iterasi ke 1 atau untuk iterasi ke selanjutnya ya. Adalah B1 kurang A12 X20. X2 dari tebakan awal tadi. Kurang A13 X30. X3 dari tebakan awal tadi. Kurang seterusnya sampai A1N. A dari persamaan pertama kolom ke N dikali XN tebakan nilai XN yang tebakan ke nolnya dibagi A11. Kalau kita menghitung X2 untuk iterasi pertama, untuk iterasi ke 1, maka persamaannya menjadi B2 kurang A21 X1 ke 0 kurang A23 X3 ke 0 kurang dan seterusnya sampai kurang A2N XN ke 0 ya, dibagi dengan A22. Ketika kita menghitung XN untuk iterasi ke 1, maka persamaannya menjadi BN kurang AN1 X1 dari iterasi ke 0, tebakan awal tadi, kurang AN2 X3 dari tebakan awal tadi, kurang seterusnya sampai AN N kurang 1. A baris ke N, A dari persamaan ke N, variabel ke N kurang 1 kali XN kurang 1 dari tebakan awal tadi dibagi dengan ANN. Ini salah ya, harusnya ANN. Nomor absen 35, apa keuntungan utama dari pengendalian galat pada metode iterasi? Nomor absen 17, bagaimana metode iterasi membantu mengurangi galat pembulatan dalam penyelesaian SPL? Nomor absen 21, apa yang terjadi jika nilai pivot bernilai 0 dalam metode eliminasi Gauss? Kemudian di iterasi kedua, ya, sekarang yang kita hitung adalah X12. Karena K-nya sekarang adalah 1, sehingga X1 1 plus 1 yang berarti X12. X1 untuk iterasi kedua adalah B1 dikurang A12, ini nilai tetap pasti ya, kali X2 di iterasi ke 1. Jadi X2 yang sudah kita dapat di sini. Dikurang A13 X3 ke 1 iterasi X3 yang sudah kita hitung di iterasi ke 1. Dikurang A1N XN dari iterasi ke 1. Berarti XN yang sudah kita hitung di sini. Maka kita dibagi dengan A11. Maka kita akan dapat nilai terbaru dari X1, yaitu X1 untuk iterasi kedua. Kemudian menghitung X2 di iterasi keduanya juga sama ya. B2 kurang A21 X11 kurang A23 X31 kurang seterusnya sampai A2N XN1 dibagi dengan A22 ya. Dan seterusnya untuk menghitung XN di iterasi kedua, rumusnya adalah BN kurang AN1 dari AN1 kali X11. X1 dari iterasi ke 1 tambah AN2
X31. X3 dari iterasi ke-1 kurang dan seterusnya N-1, X-1, 1. Jadi dikurang sampai A baris ke A dari persamaan ke N, variabel ke N-1 kali nilai X N-1 yang sudah kita hitung di iterasi sebelumnya. Dan seterusnya hingga iterasinya itu selesai. Nomor absen 23, bagaimana cara menulis ulang sistem persamaan linear dalam bentuk notasi matriks? Nomor absen 60, apa yang dimaksud dengan batas yang diterima dalam konteks metode iterasi? Nomor absen 2, dalam disiplin ilmu apa saja sistem persamaan linear sering dijumpai? Sehingga rumus umumnya untuk menghitung XI di iterasi ke K plus 1 adalah BI kurang sigma mulai dari J sama dengan mulai dari J sama dengan 1 sampai N, di mana J-nya tidak boleh sama dengan I-nya, jumlah dari AIJ dikali XJ ke K dibagi AII. A dari persamaan ke I baris ke I, atau A dari elemen pivot, persamaan pivotingnya tadi ya, elemen pivotnya. A dari persamaan pivotingnya, atau kita sebut AI ini sebagai elemen pivotingnya, elemen pivot. Di mana K-nya itu mulai dari 0. Perhitungan iterasinya mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nomor absen 57, apa kelemahan utama metode eliminasi Gauss dalam menyelesaikan SPL? Nomor absen 27, apa yang dimaksud dengan matriks A dalam sistem persamaan linear? Nomor absen 38, apa ukuran dari matriks X dalam notasi AX sama dengan B? Oke, contoh. Misalnya kita diminta untuk tentukan solusi SPL dari persamaan berikut. Dikasih 3 persamaan. Pertama adalah 4X kurang Y tambah Z sama dengan 7. Persamaan kedua 4X kurang 8Y tambah Z sama dengan minus 21. Persamaan ketiga minus 2X tambah Y tambah 5Z sama dengan 15. Kalau misalnya tebakan P0 ya, tebakan awal untuk nilai X, Y, dan Z-nya adalah 1, 2, dan 2, maka coba kita selesaikan kasus ini. Coba kita cari nilai X, Y, dan Z yang sebenarnya. Nah, tadi kita lihat di iterasi ke 0 ya, tebakan awal nilai X-nya adalah 1, nilai Y-nya adalah 2, dan nilai Z-nya adalah 2. Oke, XK plus 1 kita bisa hitung dengan rumus ini ya. B1 kurang A12 X20 kurang A13 X30 dibagi A11, yaitu berarti 7 ya, dikurang minus 1 dikurang 1 dibagi dengan 4 ya. Kalau kita hitung, kita akan dapatkan 1,75. Nilai X untuk iterasi ke K plus 1. Kita hitung juga buat Y, kita akan dapatkan nilai 3,375. Kita hitung buat Z, kita akan dapatkan nilai 3. Z untuk iterasi ke 1. Nah, selanjutnya kita akan hitung galat relatifnya. Galat relatif kita bisa hitung pakai ini. Yang ini tadi ya. X di iterasi ke K plus 1 kurang X di iterasi ke K dibagi dengan X di iterasi ke K plus 1. Berarti tadi XK plus 1, 1,75 kurang 1, 0,75 berarti ya, dibagi dengan 1,75. Maka hasilnya adalah 0,428571429. Kemudian 3,375 dikurang 2 dibagi dengan 3,375.
hasilnya 0,407407. Kemudian 3 dikurang 2 dibagi dengan 3. Berarti 1 bagi 3, 0,333333 dan seterusnya. Nah, oke kita lanjut dulu. Tidak ada batasan galatnya ya. Nah, tadi kita sudah dapat XK plus 1, YK plus 1, dan ZK plus 1. Sekarang XK plus 1 ini akan kita pakai di iterasi ke-1. Jadi kita lihat di sini nilai yang kita dapat 1,75, kita pakai lagi di sini 1,75. Di sini nilai yang kita dapat 3,375, kita pakai lagi di sini 3,375. Di sini nilai yang kita dapat adalah 3, kita pakai lagi di iterasi ke-1, nilai ZK-nya sekarang adalah 3. Nah, kita hitung lagi dengan persamaan yang sama ya. Dengan persamaan yang sama ya untuk menghitung X1 di iterasi kedua. Nah, persamaannya sama persis, hanya bedanya di nilai XX yang dipakai. B1 kurang A12, X kurang A13, X3 1 dan seterusnya bagi dengan A11. Nah, kalau kita hitung, kita akan dapatkan hasil 1,84375 X untuk iterasi kedua. Kemudian Y untuk iterasi kedua kita akan dapatkan 3,875. Z untuk iterasi kedua kita akan dapatkan 3,025. Kemudian galat relatif untuk X berarti 1,84375 dikurang 1,75 dibagi 1,84375, hasilnya adalah 0,050847458. Kemudian galat relatif buat Y-nya ya. Berarti 3,3875 kurang 3,375 dibagi 3,3875. Kita dapat 0,129032. Kemudian galat relatif untuk Z-nya 3,025 kurang 3 dibagi 3,025 atau 0,008264. Sekarang di iterasi kedua, kita pakai nilai X yang sudah kita hitung di iterasi ke-1. Ini. Kemudian kita pakai nilai Y yang sudah kita hitung di iterasi ke-1 juga. Kemudian kita pakai nilai Z yang sudah kita hitung di iterasi ke-1 juga. Begitu seterusnya. Nah, kalau di sini kita coba lakukan sampai iterasi ke-13, ternyata di iterasi ke-13 kita dapatkan nilai yang sebenarnya dari X, Y, dan Z adalah 2, 4, dan 3. Di 2, 4, dan 3 ini adalah nilai sebenarnya dari X, Y, dan Z. Silahkan teman-teman bisa coba hitung sendiri dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan tabel berikut ini. Oke, selanjutnya saya akan bacakan sisa pertanyaannya. Nomor absen 45, setelah metode eliminasi Gauss-Jordan diterapkan, menjadi bentuk seperti apa matriks A? Nomor absen 60, apa yang dimaksud dengan notasi AX sama dengan B dalam konteks metode eliminasi Gauss-Jordan? Nomor absen 41, apa yang dimaksud dengan metode eliminasi Gauss? Nomor absen 32, apa arti dari vektor kolom B dalam persamaan AX sama dengan B? Nomor absen 38, apa kelemahan utama metode eliminasi Gauss dalam menyelesaikan SPL? Nomor absen 19, bagaimana kita menentukan batasan galat yang diterima dalam metode iterasi? Nomor absen 33 dan 53, apa ukuran dari matriks X dalam notasi AX sama dengan B? Nomor absen 50, apa yang dimaksud dengan eliminasi Gauss naif? Nomor absen 14, apa yang terjadi jika nilai pivot bernilai 0 dalam metode eliminasi Gauss? Nomor absen 42, mengapa penting untuk menemukan solusi dari sistem persamaan linear dalam aplikasi ilmiah dan teknik? Nomor absen 5,
apa yang dimaksud dengan matriks A dalam sistem persamaan linear? Nomor absen 12, mengapa penting untuk menemukan solusi dari sistem persamaan linear dalam aplikasi ilmiah dan teknik? Nomor absen 47, bagaimana bentuk umum dari SPL matriks setelah menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan? Nomor absen 8, apa yang dimaksud dengan batas yang diterima dalam konteks metode iterasi? Nomor absen 22, apa tujuan utama dalam menyelesaikan sistem persamaan linear? Nomor absen 39, mengapa metode iterasi memungkinkan kita untuk memperoleh solusi seteliti mungkin? Nomor absen 15, apa perbedaan utama antara metode langsung dan metode tidak langsung dalam menyelesaikan sistem persamaan linear? Nomor absen 40, bagaimana bentuk umum dari SPL matriks setelah menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan? Nomor absen 59, berapa banyak persamaan dan variabel yang ada dalam sistem persamaan linear? Nomor absen 4, apa yang dimaksud dengan notasi AX sama dengan B dalam konteks metode eliminasi Gauss-Jordan? Nomor absen 24, berapa ukuran matriks A jika terdapat n persamaan dan n variabel? Nomor absen 6, apa saja metode yang termasuk dalam kategori metode langsung untuk menyelesaikan sistem persamaan linear? Nomor absen 54, apa perbedaan utama antara metode langsung dan metode tidak langsung dalam penyelesaian sistem persamaan linear? Nomor absen 44, setelah metode eliminasi Gauss-Jordan diterapkan, menjadi bentuk seperti apa matriks A? Nomor absen 25, apa yang dimaksud dengan matriks A dalam sistem persamaan linear? Nomor absen 34, apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear? Nomor absen 29, bagaimana cara menulis ulang sistem persamaan linear dalam bentuk notasi matriks? 26, berapa banyak persamaan dan variabel yang ada dalam sistem persamaan linear? Nomor absen 2, mengapa pembagian dengan 0 menjadi masalah dalam eliminasi Gauss-Naif? Nomor absen 27, apa yang terjadi jika nilai pivot bernilai 0 dalam metode eliminasi Gauss? Nomor absen 37, bagaimana metode eliminasi yang baik seharusnya menangani nilai pivot yang bernilai 0? Nomor absen 20, sebutkan salah satu metode tidak langsung untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nomor absen 11, apa arti dari vektor kolom B dalam persamaan AX sama dengan B? Nomor absen 35, apa fungsi dari metode matriks balikan atau inverse matrix dalam penyelesaian sistem persamaan linear? Nomor absen 31, apa manfaat dari menerapkan metode iterasi dibandingkan dengan metode eliminasi untuk penyelesaian SPL? Nomor absen 23, apa yang dimaksud dengan eliminasi Gauss-Naif? Nomor absen 58, sebutkan salah satu metode tidak langsung untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nomor absen 18, apa tujuan utama dari metode eliminasi Gauss-Jordan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear? Nomor absen 10, apa tujuan dari penggunaan metode iterasi dalam penyelesaian SPL? Nomor absen 13, apa hasil akhir dari matriks B setelah penyelesaian menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan? Nomor absen 9, dalam disiplin ilmu apa saja sistem persamaan linear sering dijumpai? Nomor absen Nomor absen 30, apa yang dimaksud dengan metode eliminasi Gauss? Nomor absen 16, apa saja metode yang termasuk dalam kategori metode langsung untuk menyelesaikan sistem persamaan linear? Nomor absen 51, mengapa pembagian dengan 0 menjadi masalah eliminasi Gauss-Naif? Nomor absen 3, apa fungsi dari metode matriks balikan atau inverse matrix
dalam penyelesaian SPL. Nomor absen 17, bagaimana metode iterasi membantu mengurangi galat pembulatan dalam penyelesaian SPL. Nomor absen 56, bagaimana cara menulis ulang sistem persamaan linear dalam bentuk notasi matriks. Nomor absen 7, dalam disiplin ilmu apa saja sistem persamaan linear sering dijumpai. Nomor absen 43, berapa ukuran matriks A jika terdapat n persamaan dan n variabel. Nomor absen 52, apa keuntungan utama dari pengendalian galat pada metode iterasi. Nomor absen 28, apa tujuan utama dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Nomor absen 49, apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear. Nomor absen 57, apa hasil akhir dari matriks B setelah penyelesaian menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nomor absen 48, mengapa metode eliminasi Gauss-Jordan juga rentan terhadap galat pembulatan. Nomor absen 1, apa kelemahan utama dari metode eliminasi Gauss-Naif. Nomor absen 36, bagaimana metode eliminasi yang baik seharusnya menangani nilai pivot yang bernilai 0. Nomor absen 55, bagaimana metode iterasi dapat membantu mengatasi masalah galat pembulatan dalam SPL. Nomor absen 46, apa tujuan utama dari metode eliminasi Gauss-Jordan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Nomor absen 21, apa kelemahan utama dari metode eliminasi Gauss-Naif. Nomor absen 59, apa fungsi dari metode matriks balikan atau inverse matrix dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Nomor absen 4, setelah metode eliminasi Gauss-Jordan diterapkan, menjadi bentuk seperti apa matriks A? Nomor absen 24, apa yang dimaksud dengan metode eliminasi Gauss?